Desa Kutu merupakan desa yang terletak di ujung selatan Kabupaten Badung. Desa yang berada di daerah lahan kering ini secara historis berdiri karena tekad dan harapan yang kuat dari masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan semangat kebersamaan serta keinginan yang kuat tersebut, akhirnya Desa Kutu berdiri pada tanggal 12 Maret tahun 2002. Semangat ini yang kemudian melandasi moto desa ini, yaitu Swasti Prajebyah, yang bermakna mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Desa Kutu memiliki luas 999,57 hektar, di mana sebagian besar dari luas lahan merupakan daerah perbukitan. Daerah dengan ketinggian mencapai 180 meter dari atas permukaan laut dan curah hujan mencapai 1.500 mm ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Jimbaran di sebelah utara, Kelurahan Benoa di sebelah timur, Desa Ungasan di sebelah barat, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Secara administratif, Desa Kutu terbagi menjadi 4 wilayah, yakni wilayah Banjar Dinas Petangan, Banjar Dinas Jabepura, Banjar Dinas Pantigiri, dan Banjar Dinas Kajejati. Potensi Desa Kutu secara umum terbagi menjadi 3 potensi, yakni sumber daya manusia. Per Desember 2023, penduduk Desa Kutu berjumlah 5.561 jiwa, yang terbagi atas 2.812 laki-laki dan 2.749 perempuan. Kepala keluarga berjumlah 1.275 dengan kepadatan penduduk 560 jiwa per kilometer persegi. Sumber daya alam terbagi menjadi 3, yakni potensi daerah pesisir dengan hamparan pasir putih, bentangan tebing sepanjang 2 km, tanah adat yang terdiri dari tanah Pelabepura, ayahan desa, dan puponan desa. Adat, seni, dan budaya lokal desa. Dengan optimalisasi pengelolaan potensi ini, Desa Kutu telah mampu beranjak dari desa yang miskin pada tahun 2002 menjadi desa dengan 0% kemiskinan pada tahun 2011, berkat pengelolaan sektor rumput laut dan pengembangan kawasan wisata. Hingga pada tahun 2017, Desa Kutu menetapkan diri sebagai desa dengan 0% pengangguran dengan status menjadi desa mandiri. Berkat sinergitas pengelolaan potensi desa tersebut, melahirkan 2 usaha desa yakni Bumda dan Bumdesa Manik Sedana yang menjadi penyumbang PAD terbesar serta menyerap ratusan orang tenaga kerja. Dalam perkembangannya, pemerintah Desa Kutu senantiasa melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan tantangan global. Pasca perubahan status sebagai desa mandiri, pemerintah Desa Kutu terus melakukan berbagai upaya agar masyarakat Kutu semakin berdaya saing dan sejahtera. Dengan mengusung semangat transformasi desa mandiri untuk mewujudkan masyarakat Kutu berdaya saing global, berbagai inovasi pun dibuat, seperti inovasi bidang pemerintahan, digitalisasi dan akselerasi pelayanan dasar masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, dan pelayanan dasar masyarakat telah dimudahkan dan dapat diakses secara cepat. Adapun infrastruktur berbasis teknologi yang disiapkan seperti sistem administrasi dan informasi terpadu Desa Kutu, sistem tanggap penduduk pendatang, e-survei, pengaduan online, e-perpus rawiguna, perekaman dan pencetakan KTP, KIA, buku tamu digital, Cisco Desk-Link, e-surat, e-agenda, telunjuk sakti, dan website Aku Dicari. Gerai pelayanan terpadu Desa Kutu. Selain pelayanan dasar, pemerintah Desa Kutu juga mendekatkan beberapa pelayanan masyarakat, seperti samsat dan pembayaran pajak. Dengan inovasi ini diharapkan segala kepengurusan administrasi masyarakat cukup di kantor desa. Live Rapat. Untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat, pemerintah Desa Kutu membuat program Live Rapat, di mana segala sesuatu pembahasan yang menyangkut hajat hidup masyarakat disiarkan secara langsung melalui platform media sosial resmi Desa Kutu.
Keterbukaan informasi dan pelayanan terpadu satu pintu Desa Kutuh. Dalam rangka meminimalisir benturan kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan, maka pemerintah Desa Kutuh membuat terobosan dengan memusatkan pelayanan dalam satu pintu. Didukung dengan penerapan keterbukaan informasi, maka potensi terjadinya KKN di lingkungan pemerintah Desa Kutuh dapat diminimalisir. Rumah mediasi sebagai sarana mediasi berbagai permasalahan masyarakat desa, kolaborasi antara Perbekel Desa sebagai juru damai dan Kerta Desa Adat. Selanjutnya, inovasi bidang pemerintahan lainnya seperti Radio Desa dan Comment Center Desa Kutuh. Melalui berbagai inovasi tersebut, pemerintah Desa Kutuh mendapat berbagai prestasi, seperti sebagai Desa Percontohan Cinta Statistik oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Bali, sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi oleh KPK RI, serta menjadi lokus studi tiru delegasi G20 tentang implementasi Desa Anti Korupsi pada tahun 2022. Paralegal Justice Award dan Anubawa Sasana Desa Jagadita oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023. Inovasi bidang kewilayahan. D5, Desa Layak Investasi, Modal, dan Aset. Untuk memastikan Desa Kutuh sebagai tempat yang layak untuk berinvestasi, pemerintah Desa Kutuh melakukan beberapa terobosan, seperti penataan tata ruang dengan melakukan pembatasan luasan area kafling minimal 200 meter persegi melalui Peraturan Desa Kutuh Nomor 9 Tahun 2021, kerjasama penataan kabel internet, serta optimalisasi keamanan desa. Sport tourism atau wisata olahraga. Untuk menarik berbagai segmen pasar, pemerintah Desa Kutuh mengembangkan wisata olahraga atau yang disebut dengan sport tourism yang tempatnya terkonsentrasi di kawasan lapangan Ketut Loteri. Bahkan inovasi sport tourism ini mendapat apresiasi langsung dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 saat masih dalam bentuk embrio. Jaga desa, keamanan dan kenyamanan menjadi investasi yang sangat penting. Melalui hal tersebut, maka pemerintahan Desa Kutuh bersama Desa Adat membuat satu pola keamanan terpadu yang terdiri dari unsur Linmas, Pecalang, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder keamanan akomodasi wisata di Desa Kutuh. Inovasi Jaga Desa mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat dan pengunjung, serta menjadi satu-satunya inovasi desa yang terdaftar dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB, serta prestasi lainnya seperti juara 1 tingkat nasional Lomba Siskamling tahun 2023. Selanjutnya, beberapa inovasi bidang kewilayahan lainnya seperti desa wisata, pembentukan usaha desa Bumda dan Bumdesa, wisata edukasi, akses free wifi, serta PISTA, Pandawa Integrated Sustainable Tourism Area. Inovasi bidang kemasyarakatan, plastik exchange dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pembentukan komite olahraga desa, program ketahanan pangan, pembentukan paguyuban antar umat agama, pembentukan himpunan seniman Desa Kutuh, pembuatan Mars Desa Kutuh, senam maskot, dan tari maskot Desa Kutuh. Optimalisasi produk unggulan. Beberapa produk unggulan hingga pemberdayaan UMKM desa, pemerintah Desa Kutuh senantiasa melakukan pembinaan dan fasilitasi pemasaran. Salah satunya melalui layanan wisata edukasi yang dikelola BUMDes, di mana jumlah kunjungan pada tahun 2023 mencapai 5.000 orang. Adat seni dan budaya di Desa Kutuh merupakan daya tarik utama penyokong ekonomi masyarakat. Seirama dengan hal tersebut, potensi ini terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai dasar masyarakat Desa Kutuh menghadapi persaingan di era global saat ini. Dengan berbagai terobosan yang telah dilakukan tersebut, pemerintah Desa Kutuh telah mampu meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan pekerjaan, meringankan beban masyarakat dalam urusan pelestarian adat budaya, menciptakan UMKM baru, dan peningkatan kualitas SDM sehingga mampu bersaing secara global.